Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan ke-6. Kita akan membahas mengenai user interface atau UX dan user experience design. Untuk pembahasan pertemuan ke-6 ini adalah pembahasan terakhir sebelum kita UTS 2 minggu ke depan. Kalian pasti pernah dengar ya UX atau UI gitu. Nah, apa sih UX? Nah, UX ini adalah bagaimana si user atau pengguna ini mengungkapkan atau meluapkan perasaannya jika dihadapkan pada sebuah sistem atau aplikasi. Oke, di sini ada hubungan UX dengan aspek-aspek pengguna. Ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana user itu melihat, user merasakan, dan user menggunakan kegunaannya ya. Nah, si user experience ini membutuhkan jawaban dari si pengguna dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Ada 7 pertanyaan nih, ini sebagai observasi juga ya. Yang pertama, bisakah pengguna menggunakan? Apakah user bisa mencari? Apakah sudah memenuhi ekspektasi? Apakah pengguna ingin menggunakannya? Apakah sistem dibutuhkan? Apakah bisa dipercaya? Yang terakhir, bisa diakses atau tidak. Ada alasan pentingnya UX atau user experience. Yang pertama, memudahkan pengguna. Ya bagaimana sistem atau aplikasi yang kita buat itu menjadi mudah penggunaannya oleh si user, oleh si pengguna ya. Nah, yang kedua, meningkatkan minat pengguna. Nah, ini meningkatkan minat pengguna. Kita membuat sebuah aplikasi atau sistem ini agar menarik si pengguna bagaimana, seperti itu. Nah, jika si pengguna menarik ya kan, dan yang tadi awal yang pertama, jika si pengguna sudah mudah menggunakannya, sudah nyaman, pasti ada tingkat keminatan ya. Nah, tujuan penciptaan produk oleh developer harusnya supaya banyak pengguna yang menggunakannya ya. Yang ketiga, menjadi faktor kesuksesan. Semakin banyak minat pengguna pasti menjadi salah satu faktor kesuksesan produk itu sendiri ya. Semakin banyak pengguna yang berminat, semakin banyak permintaannya ya kan. Nah, ini menjadi salah satu dikatakan produk itu sukses. Nah, yang keempat, pasti memiliki user interface yang baik ya. Setelah menjadi salah satu faktor kesuksesan karena minat pengguna banyak dan mudah digunakan oleh si pengguna, pasti user interface ini dikatakan sudah baik ya. Tampilan yang sederhana akan tetapi menarik, mudah digunakan. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, menjadi pesaing produk lain. Ini pastinya ya, sudah sukses pasti interface-nya baik, menjadi pesaing produk lain. Nah, ini ada beberapa produk lain ya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya bisa memenangkan produk di pasaran dikarenakan hal apa ya kan. Nah, pasti lebih menarik dari produk-produk lain, pastinya mudah digunakan dari produk-produk lain ya kan, seperti itu. Nah, ini untuk aspek-aspek pemahaman UX, yang pertama, berubah-ubah ya. Berubah-ubah ya tidak pastinya ya, kayak Google, WhatsApp, Twitter pasti memiliki fitur yang berubah-ubah mengikuti zaman dan permintaan dari penggunanya. Kalau dulu kita WhatsApp itu kan hanya sebagai chatting ya, tapi makin kesini kan ada status, ada kita bisa ada searchingnya. Kalau dulu kan hanya sebagai chat aja. Nah, itu juga pasti ada permintaan dari penggunanya, tolong dong nih WhatsApp dikasih status biar bisa membuat status, atau tolong dikasih search gitu agar bisa mencari sesuatu kata yang kita ingin cari di chatting. Nah, seperti itu. Itu pasti permintaan dari si user. Nah, yang kedua, harus memperhatikan pengguna ya. Ya, pastinya harus memperhatikan pengguna ya. Jadi kita juga harus bisa mendengarkan, melihat juga
permintaan dari si user tadi. Nah, ini menjadi observasi juga ya, karena menggambarkan apa sih yang ingin dibuat gitu, apa yang ingin dihasilkan oleh si user agar baik produknya. Yang ketiga, tidak memiliki metodologi ya. Jadi UX atau user experience ini memang tidak memiliki langkah-langkah yang harus diikuti dengan atau sesuai dengan standarnya. Nah, jadi UX ini lebih ke cara pendekatannya ya, bukan dari tahapan standar. Nah, yang keempat adalah bukan user interface. Jadi user experience itu penerapannya lebih daripada user interface. Jadi user experience ini digunakan sebagai landasan dari user interface dalam pembuatan sebuah produk. Nah, yang kelima, testing pada pengguna ya. Jadi dilakukannya lah testing atau uji coba langsung ke penggunanya, yang mana nanti penggunanya ada feedback balik berupa kekurangan atau kelebihan dari si produk itu sendiri. Nah, yang keenam, bukanlah usability. Jadi user experience ini mencangkup hampir keseluruhan dari yang dialami oleh si user ya, berbeda dengan usability yang hanya mencangkup sebagian dari user experience. Nah, yang ketujuh, sulit dikerjakan sendirian. Pastinya ya, jadi sebuah sistem atau aplikasi kita tidak bisa mengerjakan secara sendirian. Ada beberapa spesialisasi ya, seperti bagian ya user experience ini dikerjakan dalam beberapa spesialisasi ya, ada seperti bagian research, prototype, usability, testing, dan lain-lain. Nah, ini bagian dari spesialisasinya. Nah, ada elemen user experience, ada 5 ya, ada 5 elemen. Yang pertama adalah surface. Nah, ini surface ini perancangan atau ya perancangan sensory designer yang meliputi bagaimana panca indera manusia berinteraksi ya. Jadi ya panca indera manusia seperti mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Selanjutnya adalah skeleton ya, berguna untuk memikirkan interface desain yang meliputi atribut-atribut produk. Jadi tadi kan bagaimana sih kita itu menggunakan produk atau sistem aplikasi dengan panca indera manusia, lalu dipikirkannya lah interface desainnya ya. Di sini skeleton. Lalu yang ketiga adalah struktur. Setelah itu dipikirkan interface desain. Lalu di sini struktur ini di sini bermakna memahami perilaku dan pemikiran si user ya. Jadi penentuan struktur produk agar sesuai dengan keinginan user. Apa yang diinginkan user di sini dituangkan ya. Nah, yang keempat, scope ya, dibagi. Scope ini dipilah apa yang akan dibuat dan apa yang tidak akan dibuat. Jadi dibagi dua menurut sifatnya, yaitu produk atau sistem yang berdasarkan dengan fungsinya, dan produk sebagai informasinya. Nah, yang kelima, strategi ya. Di sini bagaimana si pengguna menggunakan produk dan bagaimana produk yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan user. Oke, untuk faktor kesuksesan, ada faktor kesuksesan UX. Yang pertama, utility. Jadi untuk ini untuk mengetahui seberapa besar, seberapa bagusnya itu ya dari suatu isi dan fungsi untuk batasan target tertentu. Yang kedua adalah accessibility. Ini mengetahui seberapa baik aksesibilitas dan kompatibilitas sebuah produk dengan mengetahui yang user rasakan pada performance produknya. Nah, yang ketiga, usability. Ini jadi seberapa puas ketika user ini menggunakan ya, efektif. Nah, yang keempat adalah brand promise, mengetahui apakah sebuah produk ini memang sudah sesuai apa belum dengan keinginan si user.
Nah, lanjut kita bahas mengenai user experience design-nya. Kalau tadi di atas adalah user experience-nya ke usernya atau si penggunanya menggunakan produk atau sistem aplikasi yang kita buat. Lalu di sini adalah user experience design-nya lebih ke aplikasi atau sistemnya ya, ke interface-nya. Nah, ini user experience design ini adalah suatu proses yang dilakukan developer mencoba untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman si pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan pengguna. Jadi desain apa sih, tampilan apa sih yang dibutuhkan oleh si pengguna? Ya, pengguna ini membutuhkan seperti apa sih gitu. Nah, tujuannya apa dibuat user experience design ini? Ya. Jadi tujuannya adalah untuk membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedemikian rupa. Jadi tujuannya memang bagaimana sih agar si user ini bisa menggunakan sistem atau produk kita yang sudah sesuai gitu. Itu pencapaian tujuannya. Ada komponen-komponen user experience design. Ini komponennya ya, usability tadi kita sudah dibahas tuh di atas ya. Lalu ada desain interaksi, kita bisa mendesain dengan sesuai dengan si pengguna butuhkan. Desain visual ya, si pengguna nanti bisa melihat desainnya yang telah kita buat. Lalu information arsitekturnya, strategi konten, sampai ke penelitian usernya. Ini ada tabel, di sini ada perbedaan antara user experience dan user experience design. Oke, untuk yang tadi saya sudah jelaskan bahwa user experience ini lebih ke arah ke usernya ya, ke si penggunanya. Kalau user experience design ini lebih ke aplikasinya atau ke ya desain aplikasinya. Nah, untuk user experience di sini yang pertama adalah usaha untuk menghasilkan produk website, aplikasi smartphone, aplikasi desktop yang berpusat pada kebutuhan dan keinginan penggunanya atau usernya. Nah, yang kedua proses visual untuk membimbing pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua ukuran atau platform. Yang ketiga bertanggung jawab atas pemindahan kekuatan merek dan aset visual ke dalam interface produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat bidang digital yang mencangkup tanggung jawab untuk bekerja sama dan bekerja dengan pengembang atau coder. Nah, kalau untuk experience desainnya di sini adalah yang pertama proses meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi, pengunjung website yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Yang kedua, proses pengembangan dan peningkatan interaksi kualitas antara pengguna dengan semua aspek perusahaan. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas proses penelitian, pengujian, pengembangan konten, dan prototyping untuk menguji hasil kualitas. Nah, yang keempat adalah praktik non-digital ya, namun digunakan dan didefinisikan pada industri digital untuk zaman sekarang. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.